Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, hari ini saya akan menceritakan kisah tentang seorang anak perempuan yang kehilangan arah dan memilih jalan yang salah. Sebuah kisah yang semoga menjadi renungan dan pelajaran berharga bagi kita semua. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya bimbingan orang tua, kekuatan iman, dan bahaya pengaruh buruk lingkungan sekitar. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, marilah kita bersama-sama memanjatkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga salawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Semoga channel sederhana ini dapat membantu menyebar dakwah Islam dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah, kesehatan yang selalu terjaga, dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Amin. Di sebuah desa kecil, hiduplah keluarga sederhana Pak Burhan dan Bu Ani. Pak Burhan, seorang tukang reparasi sepatu yang jujur, dan Bu Ani, seorang ibu rumah tangga yang penyayang, memiliki seorang putri bernama Ningsih. Sejak kecil, Ningsih dididik dengan nilai-nilai agama yang kuat. Belajar membaca Al-Quran bersama ayahnya dan bahkan bersekolah di pesantren. Ia rajin membantu pekerjaan rumah, taat kepada orang tuanya, dan memiliki sifat yang lembut. Namun segalanya berubah saat Ningsih memasuki masa remaja. Pengaruh teman dan media sosial mulai terasa. Bu Ani ingin agar Ningsih tetap terhubung dengan teman-temannya, memberikan Ningsih sebuah ponsel. Awalnya, ponsel itu hanya digunakan untuk bermain game dan berkirim pesan singkat kepada teman-temannya. Namun perlahan-lahan, ponsel itu menjadi pusat dunianya. Perubahan pada Ningsih sangat drastis. Ia semakin jarang membantu pekerjaan rumah, bahkan seringkali menolak membantu ibunya. Rumah yang dulunya bersih dan rapi, kini seringkali berantakan karena Ningsih lebih sibuk bermain game atau berselancar di media sosial. Ia lebih sering mengabaikan nasihat orang tuanya, bahkan sering membantah dan melawan ketika ditegur. Sikap patuh dan hormat yang dulu dimilikinya perlahan memudar, tergantikan oleh sikap acuh tak acuh dan pembangkangan. Waktu belajarnya pun terganggu. Nilai-nilai sekolahnya menurun drastis karena ia lebih fokus pada ponselnya. Ia lebih sering menghabiskan waktu berjam-jam di kamarnya, terpaku pada layar ponselnya, mengusik dunia maya yang penuh dengan godaan. Di sekolah, Ningsih bertemu dengan seorang pemuda bernama Fahri. Perhatian dan pujian Fahri yang ia temui melalui media sosial semakin membuatnya terlena. Ia merasa istimewa dan mulai meragukan nasihat orang tuanya. Ia semakin menjauh dari keluarga, pulang larut malam dan berbohong. Pengaruh buruk ponsel semakin mempermudah Fahri untuk memanipulasi Ningsih. Fahri yang awalnya tampak baik, ternyata manipulatif. Ia meminta Ningsih meminjam uang dari orang tuanya. Dan karena tidak ingin mengecewakan Fahri, Ningsih mencuri uang ibunya. Situasi semakin memburuk. Ningsih mencuri perhiasan ibunya dan memberikannya kepada Fahri. Pak Burhan mengetahui hal ini dan sangat kecewa. Kecewa dan terluka, Ningsih semakin menjauh. Ningsih kehilangan kendali. Ia mencuri semua perhiasan dan uang yang tersisa. Bu Ani menyadari kehilangan itu, namun Ningsih membantah. Kejadian ini sangat memukul Pak Burhan hingga ia terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Bu Ani, meskipun hancur, tetap menerima Ningsih. Kesehatan Bu Ani menurun dan Ningsih merawat ibunya dengan penyesalan. Di saat-saat terakhirnya, Bu Ani memaafkan Ningsih. Setelah kematian orang tuanya, Ningsih hidup dalam penyesalan yang mendalam. Ia menyadari betapa besar kesalahannya dan betapa besar dampak buruk penggunaan ponsel yang tidak terkontrol terhadap hidupnya dan keluarganya. Ia kembali ke pesantren dan memohon pertolongan kepada Kiai Ahmad. Kiai Ahmad menenangkannya dan memberinya harapan. Ningsih memutuskan untuk tinggal di pesantren dan memperbaiki diri. Hidup di pesantren tidak mudah, namun Ningsih menerima semua itu sebagai pelajaran. Ia menemukan kedamaian dan
kesalahannya dengan membantu anak-anak yatim dan bersaksi kepada polisi tentang kejahatan Fahri. Ningsih menjadi sosok yang bijaksana, mengajarkan Al-Quran dan nilai-nilai agama kepada anak-anak yatim, dan menjadi pembicara dalam acara keagamaan, berbagi kisahnya sebagai pelajaran. Kisah Ningsih membuktikan bahwa pertobatan dan perbaikan diri selalu